Kedatangan jasad bocah tewas dibunuh ayah tiri di Medan disambut isak tangis. 33 warga di Tanjung Hataran, Simalungun positif COVID-19. Tim SAR Sibolga evakuasi kapal berpenumpang wisatawan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragi, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, jenazah dua bocah bersaudara yang tewas dibunuh ayah tiri tiba di rumah duka. Kedatangan kedua jasad bocah tersebut disambut isak tangis keluarga. Keluarga meminta pihak polisi menghukum ayah tirinya dengan hukuman seberat-beratnya. Isak tangis keluarga langsung pecah saat dua jenazah abang beradik tiba di rumah duka di Jalan Brigjen Katamso, Gang Satria, Medan Maimun, Sumatera Utara. Duka mendalam juga terlihat dari wajah ibu kandung kedua korban yang tak henti menangis saat melihat kedua anaknya tersebut sudah terbujur kaku. Tidak hanya itu, warga yang mengenal kedua bocah tersebut juga merasakan kesedihan atas meninggalnya abang beradik tersebut. Salah satu keluarga, Nur Baiti, mengatakan kedua bocah tersebut terkenal baik dan ramah serta rajin beribadah. Kedua jenazah abang beradik ini telah dimakamkan di perkuburan Jawa Semati, Medan Maimun. Bu, jadi harapan untuk pelaku yang udah ditangkap ini apa, Bu? Bunuh, Pak. Jangan mati dia, Pak. Anaknya nggak berdosa, nggak surga, Pak. Dua nyawa, Pak, yang digitukannya sampai hati-hati pula. Saat ditemukan, kondisi kedua korban malang ini sangat mengenaskan dengan posisi tubuh telentang sementara bagian wajah memar. Belum diketahui penyebab dua bocah tersebut tewas, namun dugaan sementara kedua bocah meninggal dunia diduga dibunuh oleh ayah tirinya dengan cara dilempar dari atas gedung. Saat ini pelaku sudah berhasil ditangkap anggota Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, warga Kecamatan Siantar Barat dihebohkan penemuan mayat dalam kondisi membusuk di Taman Kehati depan rumah dinas Wali Kota Pematang Siantar. Saat ini polisi masih menyelidiki kematian mayat tersebut. Sesosok mayat pria ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di Taman Kehati depan rumah dinas Wali Kota Siantar, Jalan Kapten MH Sitorus, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mayat pertama kali ditemukan oleh warga sekitar karena mencium aroma busuk yang sedang mencari makanan ikan di sekitaran bantaran Sungai Babolon. Kondisi mayat tanpa identitas tersebut ditemukan di dinding pos penjagaan yang berada di Taman Kehati. Mayat tersebut mengenakan kaos coklat dengan memakai celana jeans. Pada bagian mulut hingga leher mayat terlihat mengeluarkan darah. Atas penemuan mayat tersebut, warga langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian bersama petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dengan memakai alat pelindung diri atau APD, para petugas mengevakuasi mayat tersebut dari lokasi untuk dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi. Kapolsek Siantar Barat yang berada di lokasi mengatakan pihaknya saat ini masih menyelidiki kematian korban tersebut. Tadi Pak, informasi atas temuan mayat ini, Pak. Kita tadi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada mayat ditemukan di pinggiran sungai. Ada Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya udah membusuk atau bagaimana kira-kira? Udah membusuk. Hingga kini polisi masih mendalami kasus dan memburu tersangka pembunuhan mayat tersebut. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Arena TV. Selain itu, pelaku spesialis congkel jok sepeda motor berhasil ditangkap TK Polsek Percut Setuan. Pelaku berhasil ditangkap berdasarkan rekaman CCTV di parkiran apotek kawasan Perumnas Mandala, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis sore kemarin. Pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk melakukan aksinya.
Melalui rekaman CCTV, Kepolisian Sektor Percut Setuan Unit Reskrim Polsek berhasil menangkap pelaku berinisial Y, warga Jalan Bersama Kecamatan Medan Tembung, yang diketahui sudah 10 kali melakukan aksi kejahatan serupa di berbagai lokasi yang berbeda di Kota Medan, Sumatera Utara. Ketika ditangkap, petugas terpaksa memberi tindakan tegas terukur dengan menembak kaki pelaku karena pelaku berupaya melarikan diri. Petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi, 1 buah telepon genggam, dan 1 buah jaket yang digunakan untuk menutupi aksinya. Kapolsek Percut Setuan Komisaris Polisi Otniel Siahaan menyebutkan dalam kasus ini pihaknya masih memburu beberapa pelaku lain yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Polsek Percut mengungkap pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pertama Yasir Lubis, di mana kejadiannya di depan Apotek Sehati Prumnas Mandala. Nah, jadi ini termasuk kejadian yang unik karena dia melakukan kejahatan dengan modus mencongkel jok sepeda motornya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam akan dipenjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca ditemukannya satu desa menjadi klaster penyebaran virus corona di Kabupaten Simalungun, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Simalungun hingga saat ini masih terus melakukan tracing dan rapid test terhadap warga sekitaran desa. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah ini. Hari keempat sejak ditemukannya sejumlah warga desa yang terpapar virus corona, hingga saat ini TGPP Kabupaten Simalungun telah mengisolasi 51 warganya di 2 rumah sakit, yakni RSUD Perdagangan Kecamatan Bandar dan RS Darurat COVID-19 Batu 20 Kecamatan Pane. Dari ke-51 warga yang diisolasi di 2 RS rujukan milik pemerintah Kabupaten Simalungun ini, sebanyak 33 warga diantaranya telah positif terpapar virus corona berdasarkan hasil tes swab. Hingga kini jumlah kasus COVID-19 terus meningkat. Lydia Saragi, Koordinator Pencegahan TGPP Kabupaten Simalungun mengungkapkan, selain melakukan tracking dan rapid test, pihaknya juga mengambil langkah cepat untuk memutus penyebaran virus di desa ini dengan mengisolasi penduduk daerah hingga beberapa waktu ke depan. Selama isolasi mandiri, sejumlah warga maupun pendatang tidak diperkenankan masuk maupun keluar dari wilayah desa. Pemerintah Kabupaten Simalungun akan mendirikan dapur umum guna menyuplai kebutuhan makanan bagi warga selama pelaksanaan isolasi mandiri di desa ini. Khususnya Nagori Tanjung Mataram sampai saat ini sudah dilakukan 51 orang yang dilakukan pemeriksaan rapid test reaktif. Dari 51 orang pemeriksaan rapid test reaktif sampai pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan hasil swab 33 orang pasien positif swab dari Tanjung Mataram. Dari yang 50 orang itu Bu, apakah sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit atau bagaimana? Sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit di Kabupaten Simalungun. Di rumah sakit mana aja Bu? Di Rumah Sakit Perdagangan dan di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Upaya yang dilakukan oleh TGPP Simalungun untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di daerah itu apa-apa saja sampai sekarang yang dilakukan Bu? Sesuai arahan daripada Ketua Gugus Pencegahan dan Penanganan COVID-19, kita sudah melakukan tracing ke Huta 2 Tanjung Hataran dan sampai saat ini masih melakukan tracing berupa pemeriksaan rapid test dan melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan COVID-19. Dan ini mungkin nanti akan berlanjut sampai kita tidak menemukan kembali yang terpapar dengan COVID-19 di Tanjung Hataran.
Sebelumnya, tim gugus percepatan penanganan corona wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar rapid test massal kepada seluruh penduduk Desa Tanjung Hataran, Kecamatan Bandar Huluan. Rapid test massal dan penyemprotan disinfektan di areal pemukiman warga ini dilakukan setelah sebanyak 17 warga yang bermukim di wilayah ini positif tertular virus corona berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Pentanio Sembiring melaporkan untuk Evaren TV. Dalam persiapan menuju perubahan tatanan normal baru, Kejaksaan Negeri Karo melakukan rapid test pada seluruh pegawainya. Tujuan dilakukan rapid test ini guna memastikan kondisi kesehatan seluruh pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dalam persiapan menuju tatanan normal baru, Kejaksaan Negeri Karo melakukan rapid test kepada seluruh pegawainya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pemeriksaan kesehatan diikuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan 65 pegawai. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Karo, tujuan rapid test ini adalah untuk mendeteksi awal kondisi kesehatan seluruh pegawai dalam keadaan sehat serta bebas COVID-19. Dan jika reaktif COVID-19, maka pemeriksaan lanjutan akan dilakukan oleh tim medis Kabupaten Karo. Kita melaksanakan rapid test massal terhadap seluruh pegawai, tata usaha, honor, dan pengamanan di kantor ini. Kaitan dengan menunjang program pemerintah pertama, yang kedua kita mendeteksi dini, ya kan? Apakah di sini sudah ada terpapar atau belum untuk di kantor kita. Terus yang selanjutnya ini meningkatkan kewaspadaan kembali. Yang sebelumnya teman-teman dari awal memang kita sudah menetapkan protokol kesehatan di sini, tapi sejak ada isu-isu normal sudah mulai menurun. Nah, ini dengan adanya ini kita galakkan kembali, tingkatkan kembali kewaspadaan kita untuk hidup sehat dan meningkatkan untuk melaksanakan protokol terkait dengan pencegahan virus corona. Dalam kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Karo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Karo yang melakukan pemeriksaan serta pengawasan selama rapid test dilakukan. Kepala Dinas Kesehatan Karo mengapresiasi tindakan dari Kejaksaan Negeri Karo yang telah inisiatif melakukan rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai. Rapid test ini telah dilaksanakan 2 kali dan hasilnya seluruh pegawai Kejaksaan non-reaktif. Ya kita sangat senang ya kalau Kejaksaan ini kan inisiatif mereka sendiri, mereka meminta kita Dinas Kesehatan dalam ini Dinas Kesehatan untuk bekerja sama menyediakan tenaga ya, dan tapi ini adalah inisiatif dari Kejaksaan. Jadi memang ini sangat kita harapkan karena kenapa semua instansi hendaknya melakukan hal yang seperti ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tetap menerapkan physical distancing, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evaren TV. Selain itu, pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo mengunjungi Desa Tangguh COVID-19 di Kutapago, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Selain itu juga memberikan bantuan sembako serta melakukan cek ruang isolasi. Sementara untuk mewujudkan ketahanan pangan, Forkopimda Karo melakukan penanaman jagung. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melakukan kunjungan ke Desa Tangguh Peduli COVID-19 di Desa Simolap, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo. Hal ini dilakukan untuk melihat langsung rumah isolasi mandiri bagi masyarakat memiliki riwayat pelaku perjalanan dari tempat sebelumnya. Kegiatan ini untuk mengajak masyarakat lebih peduli akan bahaya maupun dampak akibat COVID-19 yang timbul sejak beberapa bulan terakhir. Kemudian seluruh Forkompimda Karo melakukan cek ruang isolasi dan kemudian dilanjutkan pembagian sembako kepada masyarakat. Bupati Karo mengapresiasi kepada warga Desa Simolap untuk pembuatan ruang isolasi mandiri ini. Mengingat belakangan ini Kabupaten Karo masuk dalam zona merah, sangat membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Kami dari Forkopimda Kabupaten Karo, bersama kami ada Bapak Dandim, Topik Rizal, ada Bapak Kapolres Pak Skunus, dan Ibu Triani Ketua DPRD, sama dari Kejaksaan.
datang ke Desa Simolaf, Kecamatan Tinggi Pinanga untuk meninjau dan melihat dan sekaligus tanam jagung untuk tanam pangan. Bagaimana persiapannya, karena informasi yang kami dapat, desa ini salah satu desa paguh, desa kokoh, desa kuat untuk pandemi COVID-19 ini. Selain itu, untuk menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi pandemi COVID-19, acara dilanjutkan dengan penanaman bibit jagung di lahan yang sudah disediakan. Penanaman ini untuk memastikan persiapan stok bahan makanan dalam menghadapi COVID-19 dengan keadaan aman dan nyaman. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tetap menerapkan physical distancing, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. 3 jam terombang-ambing di tengah lautan akibat mengalami kerusakan mesin, puluhan wisatawan dievakuasi tim SAR Sibolga. Dalam kejadian ini seluruh penumpang selamat, meski sempat dicekam ketakutan akibat dihantam gelombang tinggi. Inilah detik-detik seluruh wisatawan yang berjumlah 93 orang yang berlibur di Kepulauan Kalimantung, Tapanuli Tengah dievakuasi oleh tim SAR Sibolga dari atas kapal motor Doa Pama yang terombang-ambing di tengah laut, tepatnya di kawasan perairan Pulau Mursala selama 3 jam lamanya akibat mengalami kerusakan mesin. Penumpang selanjutnya dibawa kapal KM Nakula milik Pos SAR Sibolga menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara Sarudik, Tapanuli Tengah. Selama 3 hari di tengah laut, seluruh wisatawan ini dihantam ombak besar setinggi 4 meter. Beruntung dalam proses evakuasi, seluruh wisatawan dalam keadaan baik. Salah seorang wisatawan yang dievakuasi mengatakan, semula mereka berangkat dari salah satu tangkahan di kota Sibolga dalam keadaan normal menuju Pulau Kalimantung, yang jarak tempuhnya sekitar 3 jam dari kota Sibolga. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mesin kapal KM Doa Pama mengalami kerusakan dan tidak bisa lagi beroperasi, meski sempat diperbaiki oleh ABK kapal. Menuju arah Kalimantung, rencana untuk berwisata sama kawan-kawan dari persepak bolaan. Begitu perjalanan kurang lebih 1,5 jam, tiba-tiba mesin kapal mati. Jadi sebagian anak-anak dan perempuan, ada yang kami langsung ke Pulau Putri melihat cuaca sudah mulai gelap. Udah begitu orang itu sampai kurang lebih 1 jam, ombak pun mulai datang, angin kencang, ombak pun udah membesar. Sebagian perempuan pun yang tinggal udah panik gitu. Jadi merasa panik gitu, kayak mana lagi? Kami minta bantuan dari darat. Ternyata orang yang membantu pembuka cincin yang menjemput kami nggak bisa sampai ke tengah. Sementara itu, tim Pos SAR Sibolga menjelaskan, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat meski sudah diterjang ombak dan angin kencang. Para korban kemudian dicek kesehatannya sebelum diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Upayakan dan membuahkan hasil, semua bisa kita evakuasi dengan selamat sampai ke TPN Sibolga dan telah kita serahkan kepada keluarga. Himbauan kepada masyarakat, karena memang saat ini cuaca ekstrem dan ada warning dari BMKG, apalagi hari ini ya, bulan cincin. Jadi kita himbau kepada masyarakat supaya selalu ya mempertimbangkan cuaca ataupun warning dari BMKG sehingga tidak adalah yang melaut. Kemudian untuk safety ya perlu kalau itu menggunakan safety life jacket misalnya atau alat-alat apung dan juga GPS, karena tadi satu kendala kita menentukan posisi kapal ini di kapal KM Doa Pama ini tidak ada GPS. Selain itu, untuk menyelamatkan anak-anak dan para wanita yang ikut serta dalam rombongan itu, mereka meminta pertolongan kepada sebuah kapal tempel yang kebetulan melintas di lokasi kejadian untuk dibawa ke pulau terdekat. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rena TV.
Selain itu pemirsa, warga di Dusun Sigumpolan, Desa Pohon Tonga, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dihebohkan dengan misteri kematian ratusan ternak mereka. Kematian hewan ternak ini sudah terjadi sejak seminggu terakhir. Menurut warga, semula mereka tidak memperdulikan kematian hewan ternak unggas mereka. Warga berpikir bahwa kematian puluhan unggas tersebut karena dimangsa musang. Namun ternyata tidak hanya unggas, ternak lain seperti babi juga mati secara misterius. Warga yang resah lalu berupaya mencari penyebab kematian ternak yang diduga dilakukan oleh hewan liar yang masih misterius. Beberapa upaya telah dicoba, termasuk dengan memasang perangkap namun tidak berhasil. Kronologis kejadian ternak saya sudah berlangsung sekitar sebulan lebih lah. Tapi 1 minggu yang lewat itu baru diketahui masyarakat karena ikut ternak babi saya. Jadi saya nggak tahu apa memang ternak babi saya. Saat ini tim dari Balai Besar Konferensi Sumber Daya Alam Sumatera Utara telah turun ke lapangan melakukan observasi dan mencari tahu penyebab kematian hewan ternak ini. Namun pihak BBKSDA belum dapat mengidentifikasi jenis binatang yang menyebabkan kematian ternak warga. Jadi kami juga melakukan kegiatan patroli untuk mengidentifikasi, dan ibu ini sebagai tim analisanya bahwasanya bahwa matinya ternak itu adalah akibat binatang. Jadi upaya kami lakukan ya sosialisasi dengan masyarakat dan membawa dukungan-dukungan dari pihak yang bisa menangani binatang tersebut, seperti itu, Pak. Selain tim BBKSDA dan warga, TNI dan Polri turut dilibatkan untuk mencari binatang yang memangsa ternak warga, namun belum berhasil. Alex Zetrosiagian melaporkan untuk Eva Rima TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.